Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom teman-teman, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Tetap semangat pastinya. Masih di channel Let's Communicate, yuk komunikasi. Nah, video ini kita akan membahas tentang setelah planning, organizing. Yang ketiga adalah actuating atau pengarahan di dalam manajemen komunikasi. Yang dimaksud dengan fungsi dari pengarahan itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para manajer ya, atau para pimpinan atau para koordinator ya, untuk menginstruksi, memberi bimbingan atau membimbing dan mengawasi kinerja para timnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lagi-lagi kembali ke tujuan ya teman-teman, karena tujuan itu merupakan akar daripada kiat-kiat atau usaha-usaha yang kita akan lakukan ke depan untuk mencapai goals atau mencapai tujuan. Fungsi pengarahan juga dianggap sebagai jantung dari proses manajemen. Wow, berarti itu menentukan menentukan kencangnya saat kita berlari untuk mencapai tujuan atau goals tersebut. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan menjadi tidak penting jika fungsi pengarahan ini tidak terlaksana gitu. Manajer atau pimpinan itu harus bisa menjalankan fungsi pengarahan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu fungsi manajer. Jadi itu salah satu fungsi pimpinan atau salah satu fungsi koordinator tim. Bahkan menjadi fungsi yang paling penting. Ya, jadi kalau tidak bisa mengarahkan, membimbing, ataupun mencari problem solving, yaitu tetap aja tidak akan menyelesaikan masalah-masalah atau batu-batu kerikil yang ada di dalam perjalanan untuk mencapai goals. Fungsi pengarahan itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pervasif ya. Itu mengarahkan diperlukan di semua tingkatan organisasi. Setiap manajer atau semua pimpinan itu memberikan bimbingan dan inspirasi kepada bawahannya. Jadi harus menginspirasi ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader itu harus bisa memberikan inspirasi kepada timnya atau kepada bawahannya, seperti itu. Lalu ada aktivitas berkelanjutan. Arah adalah aktivitas berkelanjutan karena terus-menerus sepanjang kehidupan organisasi. Jadi ketika manajernya saja atau ketika pimpinannya itu tidak tahu arahnya mau dibawa kemana, wah itu untuk mencapai goal sangat susah ya teman-teman. Lalu ada human factor. Fungsi mengarahkan berhubungan dengan bawahan dan oleh karena itu terkait juga dengan faktor manusia. Nah, mengatur manusia itu memang susah teman-teman, sehingga kalau kita tidak menginspirasi, sehingga kalau kita tidak bisa membawa tim kita ke arah yang benar, nah itu juga tidak akan mampu untuk mencapai goals atau mencapai tujuan dari organisasi. Lalu ada aktivitas kreatif. Fungsi arahan itu membantu dalam mengubah rencana menjadi kinerja. Tanpa fungsi ini, orang menjadi tidak aktif dan sumber daya fisik menjadi nggak berarti gitu. Kita punya ide, kita punya rancangan nih, tapi kita tidak bisa menuangkan nilai-nilai kreatif di dalamnya untuk membuat itu menjadi nyata gitu, atau sesuai dengan ekspektasi gitu. Kemudian ada fungsi eksekutif. Fungsi arahan ini dilakukan oleh semua manajer atau pimpinan dan semua di tingkatan kerja perusahaan, sehingga bawahan itu menerima instruksi aja dari atasannya. Nah, itu ada fungsi eksekutif di dalam pengarahan. Jadi dia harus harus menerima masukan, harus menerima order ya, harus menerima tugas-tugas dari pimpinan atau dari manajernya. Kemudian ada fungsi delegasi.
yang seharusnya merupakan fungsi yang berhubungan dengan manusia. Perilaku manusia pada dasarnya itu tidak dapat diprediksi dan mengkondisikan perilaku orang-orang terhadap tujuan perusahaan. Ya, itu apa yang dilakukan oleh eksekutif di dalam fungsi ini. Jadi tetap aja ada fungsi eksekutif di dalam fungsi delegasi. Karena itu ia disebut memiliki kelezatan di dalamnya untuk mengatasi perilaku manusia. Jadi ada perilaku manusia atau SDM atau tim teman-teman yang tidak bisa diprediksi nih. Orangnya seperti apa, kemudian dia mungkin kinerjanya naik turun, seperti itu ya. Kita tidak bisa membaca mood orang atau tidak bisa membaca apa yang dirasakan oleh tim kita atau orang lain dengan semudah itu, teman-teman, sehingga harus dibutuhkan fungsi delegasi di dalamnya agar si fungsi pengarahan ini itu dapat juga mendukung planning dan juga organizing di dalam fungsi manajemen yang kita buat untuk organisasi atau untuk perusahaan kita. Sekian video untuk kali ini. Jangan lupa dibaca modulnya, teman-teman. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.